Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di komplek Masjid Kesultanan Banten. Ini adalah jejak kebesaran Kesultanan Banten sekitar tahun 1500 sekian ya. Itu waktu itu Banten menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Waktu itu Indonesia belum ada ya. Dia menguasai perdagangan rempah-rempah dengan posisinya yang berada di pesisir ya. Jadi berada di pinggir laut sehingga dia bisa menjual rempah-rempahnya ke seluruh dunia. Alhamdulillah kita udah selesai melakukan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten. Hari ini tanggal 1 November 2025, perjalanan saya kali ini adalah ziarah ke Kesultanan Banten ya, ke Masjid Agung Banten bersama dengan Majelis Taklim Balai Wartawan Kota Depok. Sekarang saya sudah berada di terminal bus Masjid Agung Banten. Bang, kita lagi di mana nih, Bang? Di Banten. Di apa? Sultan Maulana Hasanuddin. Ini di terminal ya? Ya. Oke, selamat menonton. Begini suasana di terminal Masjid Agung Banten. Kondisinya seperti ini. Di sini sangat panas ya hari ini ya. Jadi yang kesini sebaiknya ya, terutama yang wanita ya pakai payung ya, memang karena panas sekali. Ini bus dari berbagai daerah. Oke, kita bergerak ya, berjalan memasuki lorong menuju Masjid Agung Banten. Nah, ini banyak sampah juga ya. Ya, moga kedepannya dibersihkan. Nah, ini kalau hujan nggak tahu ya akan becek atau gimana, karena ini bercampur dengan tanah ini. Debunya banyak, ini tanah atau aspal ya. Nah, ini kita memasuki pintu gerbang ya. Pintu masuk ziarah ya. Ambil isi dulu silakan. Saya ikhlaskan isi dulu mangga. Di masjid-masjid lama seperti Masjid Agung Banten maupun Masjid Agung Kudus itu memang makamnya keluarga kerajaan ya, keluarga kesultanan itu berada di samping masjid. Demikian suasana di sepanjang lorong menuju tempat ziarah makam-makam keluarga Kesultanan Banten. Ini lorongnya ya, ada atapnya tapi nggak terlalu tinggi. Kemudian di samping kanan kiri itu dipenuhi oleh pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang setempat yang menjual makanan, buah-buahan ya kan, kemudian juga pakaian, oleh-oleh, makanan ringan ya. Ya, jadi keberadaan makam dari para sultan ini tetap menghadirkan berkah ya bagi para pedagang ya, bagi masyarakat setempat ya, mereka tetap bisa mendapat berkah dengan cara berdagang, karena masyarakat dari berbagai daerah dari Indonesia ya, bahkan dari luar negeri datang ke sini ya, berbondong-bondong. Ini kita lihat. Oke, kita susuri sepanjang lorong menuju ke ziarah makam keluarga Sultan Banten. Ini sebenarnya lorongnya cukup panjang ya. Ini tertulis Masjid Agung Banten Lama ya, di pakaian-pakaian yang dijual ya warga setempat. Tahu hilang.
Ya, sawo madu. Sawo madu, emping. Ya, emping melinjo. Jangan salah. Hari emping teh bahasa Sunda, melinjo bahasa Indonesia. Taruh apa ya, nih? Ada juga dodol nih, sepertinya dari Garut. Jadi keberadaan situs-situs lama seperti ini menghidupkan masyarakat setempat ya. Bukan hanya setempat sih, dari berbagai daerah ya, seperti tadi kan di Garut. Kemudian makanan juga dari pabrik dan sebagainya ya, minuman ya. Jadi akhirnya terjadi transaksi ekonomi di sini yang membuat perputaran uang. Kita sudah di depan kawasan makam. Nah ini untuk masuk ke dalam sepatu dan sendal harus dilepas. Jadi petugas-petugas di sini atau orang-orang setempat ini banyak yang menjual plastik ini ya, plastik kresek ya. Biasanya dijual tadi dijual lah 2.000 ya kan, 1.000 gitu kan. Nah dengan jualan seperti ini ya warga bisa ini ya mendapatkan ekonomi ya. Masing-masing disiapin sudah pajarannya. Recehnya ya receh. Ada juga yang menawarkan jasa penukaran uang kecil ya, uang 2000-an. Nah, biasanya memang uang ini bisa bagi-bagi, dimasukkan ke kotak amal ya, dan lain sebagainya. Ataupun banyak juga di sebelah sana tadi ada juga ya peminta-minta juga ada. Sini. Ini tempat wudhu, sebelah sini pria, kemudian di sebelah sana tempat wudhu wanita ya. Jadi untuk melaksanakan doa ya, membaca ayat suci Al-Quran ya, kita memang harus berwudhu terlebih dahulu ya. Nih para ziarah sedang berwudu. Ini sudah berada di depan makam Syekh atau Sultan Maulana Yusuf ya. Di sini. Berapa aja silakan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih aturan. Ya yang di Depok. Terima kasih. Ya jamaahnya Pak ya berapa aja Pak ya kita ikhlasannya. Para peziarah sangat ramai ya untuk mendoakan Sultan Maulana Yusuf. Banyak makam di sini ya. Ini makam dari keluarga Sultan Banten. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi.
Di makam Sultan Maulana Yusuf sudah selesai. Nanti kita pindah ke ziarah ke makam cucunya Sultan Maulana Yusuf. Selamat sampai tujuan. Lokasi berikutnya. Tadi kita habis dari mana nih? Ini lokasi ziarah kedua di makam cucu Sultan Maulana Yusuf. Sesi kelasnya pintu masuknya. Mengisi dulu Bapak, putar-putar. Di kelasnya pintu masuknya. Masing-masing berpihak, putar. Putar, Bu. Mohon maaf Ibu Bapak, putar, kami isi dulu pintu masuk. Kami isi dulu Pak. Ini di makam Sultan Abul Mufakir. Banyak di sana. Makamnya itu di pintu masuk itu Pak ya. Ada makam ngesam kecil itu. Ya di situ dia Pak. Ziarah kedua di makam Sultan Abul Mufakir sudah selesai. Jadi rangkaian ziarah sudah selesai. Sekarang kita berada di bagian depan Masjid Agung Banten ya. Ini kelihatan menara. Ini memang sudah dari dulu ya menara. Kemudian di ini sudah dibangun payung-payung tadi ya. Kita melaksanakan ibadah sholat zuhur dan digabung dengan sholat asar ya. Jadi jamaah tadim. Nah, ini ada kolam di depan Masjid Agung Banten ya. Ini ada sejumlah anak kecil ya. Ini pasti akamsi ini. Dia akan beratraksi ini, mandi-mandi di kolam sini tuh. Ya, dia itu. Senang sekali ini anak kecil memang kalau lihat air memang senang sekali dia. Oke, kita menuju ke bagian yang paling atraktif karena sudah direnovasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Wow, sangat panas sekali. Sebaiknya pakai payung ya karena memang panas banget ya. Udara matahari dari atas memantul marmer gitu ya. Udara ke atas lagi sehingga menjadi sangat panas. Ini semacam payung atau tenda ya, besar nih seperti di Madinah atau di Mekah ya. Ini mirip-mirip di sana ya. Tapi nggak tahu nih apakah bisa ditutup atau enggak ya. Kalau di Madinah itu memang bisa ditutup. Kalau malam ditutup ya kan. Kalau siang dibuka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Kesultanan Banten ya. Ini adalah kawasan Masjid Banten. Masjid Kesultanan Banten ini adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Situs-situsnya masih ada. Ini adalah Kesultanan Banten. Ini adalah kelanjutan dari Kesultanan Demak, kemudian ekspansi ke Cirebon dan kemudian ekspansi ke Kesultanan Banten. Nah, pada saat Kesultanan Banten inilah kerajaan Islam berada di puncak kejayaannya ya, karena Banten ini
kuat, dulu armada perangnya kuat, dan keberadaan Kesultanan Banten ini, situs-situsnya ini yang mengakibatkan Banten bisa berdiri sendiri sekarang menjadi sebuah provinsi ya. Kebesaran Banten tercatat ya dengan keberadaan masjid ini ya. Sehingga kemudian Banten bisa berdiri menjadi sebuah provinsi sendiri yang dulu itu adalah lepas dari provinsi Jawa Barat. Nah, sementara Cirebon sampai sekarang masih belum bisa ya, karena memang dalam perjalanannya Banten lebih kuat daripada Cirebon. Oke, berakhir sudah rangkaian ziarah ke makam Sultan Banten. Alhamdulillah kita udah selesai melakukan ziarah ke makam Sultan Hasanuddin Banten. Alhamdulillah ya, Masya Allah, barakallah lah kita. Kita ajak rekan-rekan para awak media yang mungkin memang belum pernah datang kemari. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.